Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa hadir lagi di ta'lim yang sangat kita cintai ini. Semoga Allah pun memberikan keridhaan dan keberkahannya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saat ini kita para orang tua yang punya anak putra putri yang lagi sekolah, lagi sibuk-sibuknya mikir mau kita kemanakan anak kita setelah kenaikan kelas ini. Akan kita lanjutkan kemana untuk selanjutnya nanti. Terutama yang putra putrinya kelas 6 SD ataupun kelas 3 SLTP dan SLTA-nya. Lagi sibuk mikirin masa depan. Karena kita ini kalau nurutin sibuk, orang hidup itu memang selalu sibuk. Tidur aja sibuk mimpi. Dari sejak bangun tidur sibuk. Kalau ibu-ibu sibuk nyiapin sarapan, nyiapin teh, kopi, kalau yang suka kopi suaminya. Makan sarapan pagi untuk anak-anaknya, sibuk. Nah, bapak-bapaknya setelah sibuk sarapan, sibuk berangkat kerja. Di kerjaan juga sibuk, kerjaan numpuk aja. Tiap hari nggak ada habisnya. Kalau habis tutup perusahaan. Ibu juga gitu sibuk. Habis nyiapin sarapan, suaminya pergi ke kantor, istrinya lanjutkan nganter anaknya ke sekolah. Kadang nungguin di sekolah, nanti pulang sekolah baru beres-beres lagi rumah, ya masak lagi untuk makan siang, yang nyuci lah, nyetrika, nyapu rumah, macam-macam ya. Kalau anaknya udah besar mau bantuin, alhamdulillah. Sampai sore ada PR sekolah pun yang ngerjakan ibunya, apalagi kalau ada prakarya lama. Wah, repot orang tua. Anak yang dapat PR prakarya, ibunya yang sibuk bikin prakarya itu. Kayak malam kadang kecapean, jam 10, jam 11 baru selesai ngopainin anak. Baru mau tidur sebentar, udah dibangunin bapaknya, diajak nonton bola. Ya, bapaknya mau nonton bola, istrinya diajak main bola. Terus kapan istirahatnya ibu ya? Sibuk. Itulah sibuk. Hari kenaikan kelas ini juga sibuk. Sibuk mikirin mau kemana nanti setelah ini. Sibuk, semua sibuk. Anak sekolah pun sibuk juga. Sibuk main, lagi libur sekarang. Sibuk main. Ada yang nanti kalau udah mau tahun ajaran baru sibuk nyari baju baru, tas baru, sepatu baru. Semuanya baru. Baru semua, biaya mahal-mahal, kadang nggak dibaca. Masya Allah punya. Kita doakan lah, dan semua anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, rajin sekolah, pinter, ranking 1 semua. Amin, amin. Yuk. Nurutin sibuk bu, nggak ada habisnya. Semua orang sibuk, bernapas juga sibuk. Namun sesibuk apapun, yuk tetap ingat Allah. Waktunya taklim ya tetap datang, pengajian. Waktunya sholat ya sholat. Nanti waktunya puasa ya puasa. Ketika kita mau nyekolahkan anak kita, satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu masalah akhlak. Cari sekolah jangan hanya yang favorit, jangan hanya yang bonafit, tapi cari yang di sana mengajarkan akhlakul karimah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menyatakan bahwa innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq.
Bahwasanya kata Nabi, beliau diutus menjadi nabi dan rasul di dunia itu adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sekarang ini kalau kita lihat anak-anak kita itu kadang, ya mohon maaf ya, agak kurang sopan. Tapi setelah saya pikir-pikir ya bukan salah dia semua juga. Kita dari kecil juga kadang kalau kita lihat lagu-lagu waktu masih kecil kita, waktu TK itu, ada juga kok lagu yang ngajarin gak sopan. Yang masih ingat waktu hari Minggu itu kan lagu yang ngajarin gak sopan. Ingat lagunya kan? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, katanya ya. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Lu udah gak sopan kan? Duduk di muka. Gak sopan itu namanya. Duduk itu ya di depan. Tapi ya memang bahasa Indonesia itu kadang kurang kok Pak. Ya, kurang-kurang sikit lah. Kalau maju ke depan maju namanya, ke belakang mundur. Terus ke atas naik, ke bawah turun, ke dalam masuk. Begitu keluar nggak ada bahasa Indonesianya keluar juga tuh. Itu kadang kekurangan dikit. Duduk di muka, ini nggak sopan itu. Nah, akhirnya ya wong memang dari kecil diajari lagu nggak sopan, no. Ya begitu. Makanya kita harus ekstra berhati-hati di dalam mendidik anak-anak kita. Belum lagi hitung-hitungan. Orang Indonesia itu banyak yang nggak pandai hitung-hitungan karena ya lagunya dari kecil juga diajarin untuk buta warna dan nggak pandai hitung-hitungan. Lagu balon itu loh. Coba lah lihat. Tanyakan, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Coba kita hitung. 5 tadi katanya kan. Merah, kuning, kelabu, hijau muda, dan biru. Lah kok ada satu lagi meletus balon hijau duar katanya. Yang meletus balon hijau tadi nggak ada. Berarti harusnya kan balonku ada 6. Atau kalau nggak gitu berarti buta warna, nggak bisa membedakan antara hijau dan hijau muda. Nah ini juga kayaknya perlu diperbaiki sedikit supaya anak-anak kita pandai berhitung. Belum lagi suara, membedakan suara. Anak-anak kita itu kadang nggak bisa bedain suara, dipanggil ibunya nggak denger. Panggil, nak, dek, kak, sini kan. Diem aja nggak dengar. Terbiasa nggak bisa membedakan itu mana suara ibunya manggil, mana suara ibunya marah, teriak-teriak, mana suara bapaknya, mana suara temennya. Nggak pandai. Lo kok nggak pandai? Ya dari dulu juga, dari kecil. Tuh lagunya kan kayak gitu. Lagu Kapitan itu. Aku seorang kapitan katanya, punya pedang panjang ya, punya pedang panjang. Kalau berjalan prok-prok, lu pedang kok prok-prok. Mestinya kalau berjalan prok-prok kan punya sepatu selop. Kalau berjalan prok-prok gitu ya. Atau kalau punya pedang panjang ya bunyinya cering-cering-cering. Nah, lagi perang-perangan cering-cering gitu ya. Hadirin warahmatullah. Nah, akhlak ini penting ini. Karena apalagi yang kita harapkan dari anak-anak kita selain akhlakul karimah mereka. Memang orang tua itu tidak pernah mengharapkan balas budi dan balas jasa, tapi orang tua sudah sangat berbahagia kalau melihat anaknya jadi orang yang berhasil dalam menjalani hidup. Makanya bersyukur saya pada para bapak-bapak dan ibu-ibu yang menitipkan anak-anaknya untuk nyantri di sini, untuk ngapalin Quran di sini. Harapan kita ketika ilmu dunia dia sudah dapat di sekolahan, mudah-mudahan ilmu hati dia dapat dari Quran dengan menghafal, dan semoga nanti Allah kuatkan untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Dan ya kita doakan semua mudah-mudahan semua istiqomah sampai tuntas hafalan Al-Qur'annya, dan semoga diberikan kepahaman oleh Allah terhadap setiap ayat yang dihafalnya, serta dikuatkan untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah. Nah, oleh karenanya ketika kita mau menyekolahkan anak kita, mau memilihkan sekolahan untuk anak kita, sekali lagi silahkan cari sekolah yang favorit. Silahkan kalau mau disekolahkan sekolah yang bonafit, tapi bonafit dalam ukuran akhlaknya.
Kalau hanya sekedar nilai bagus itu gampang, nilai itu bisa dibikin. Tapi kalau akhlak yang bagus, wah itu yang butuh proses. Istilahnya kalau watuk itu banyak obatnya, tapi kalau watak, nah itu hanya orang itu yang bisa mengobatinya. Maka sedari awal kita harus berhati-hati masalah ini. Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat perhatian terhadap dunia pendidikan ini. Ada beberapa publik figur yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana mendidik anak yang baik itu. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Ketika mereka berkata kepada anak-anaknya, diawali dengan wa wassa biha Ibrahimu banihi, dan berwasiat Nabi Ibrahim terhadap anak-anaknya. Nabi Ibrahim berkata, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan agama yang baik, agama yang benar, itulah Islam, maka janganlah kalian mati kecuali dengan berpegang teguh kepada Islam. Artinya, pelajaran pertama yang harus kita utamakan, kita ajarkan adalah masalah akidah. Akidah. Kalau akidahnya baik, insya Allah, jadi kita tidak perlu risau lagi. Maka ketika Nabi Ibrahim, Nabi Yakub itu sudah menjelang ajal, beliau sudah mulai merasa bahwa ajal sudah dekat, mereka kembali bertanya lagi kepada anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di? Maka anak-anaknya menjawab dengan tegas, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Dengan tegas. Ketika ditanya, nak, ini kayaknya bapak udah mau meninggal nih. Nanti kalau bapak udah mati, kamu nyembah apa? Maka anak-anaknya dengan tegas menjawab, nyembah Allah. Dialah Tuhanmu, Tuhan bapak-bapak kami, Tuhannya orang-orang terdahulu kami. Dialah Tuhan yang maha tunggal. Dialah Allah yang maha esa. Dengan tegas menjawab seperti itu. Jangan sampai anak kita tinggalkan pada saat kita nanti menjelang maut, kita tanya, nak, nanti kalau bapak ibu udah meninggal, kamu nyembah apa? Ya apa saja lah pak, ya nggak bisa dong. Ya, nah itu makamnya bagaimana? Sedari awal akidah yang harus kita tanamkan. Kalau kita lihat perjalanan Nabiullah Muhammad SAW dalam proses penerimaan wahyu dari Allah, dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah 13 tahun selama periode Mekah, ayat-ayat yang turun kebanyakan berbicara soal akidah. Hanya 10 tahun selama periode Madinah, Allah mulai banyak berbicara tentang muamalah. Artinya apa? Kalau akidah sudah baik, insya Allah dalam muamalah juga baik. Kalau orang sholatnya baik, insya Allah bermasyarakatnya juga baik. Pak, tapi itu ada orang sholat kok nyuri sendal. Itu sholatnya belum betul. Jadi dalam sholat itu perintah Allah Subhanahu wa taala, aqimu sholat, dirikan sholat, bukan i'malu sholat, bukan kerjakan sholat. Maka kalau di masjid ada orang hilang sandal, itu yang nyuri mungkin kalaupun sholat dia belum mendirikan sholat. Dia baru sekedar melaksanakan atau mengerjakan, baru mengerjakan sholat. Sehingga yang terjadi STMJ, sholat terus, maksiat, jalan. Sholat tekun, maksiat, jago. Ya sholat, ya maksiat. Ya sholat, nyuri sendal. Nah, itu tidak betul. Kalau sholat yang betul ya harus tanha anil fahsya wal mungkar. Sholat yang betul itu pasti harus bisa membuat seseorang terhindar atau tercegahkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Maka standarnya orang itu kalau sholatnya betul di masyarakat pasti baik, dengan tetangga baik, dengan keluarga baik, dengan saudara juga baik. Ini kadang ini orang hidup, namanya orang hidup pak, kecentok dikit aja udah nggak mau maafin, kadang nggak gitu. Padahal Allah itu maha pengampun.
wirid istighfar tiap hari. Tapi giliran ada orang salah, sikit aja nggak mau maafin. Jangan begitu ya Pak, ya Bu ya. Dimaafin. Orang salah itu dimaafkan. Karena kita juga sangat mengharap ampunan dan maaf dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akidah, akhlak. Ini harus kita dulukan di dalam menyekolahkan anak kita. Baru setelah itu silahkan mau pelajaran umum. Kalau kita lihat memang anak kita cenderungnya kemana, kalau suka main kapal-kapalan ya antar ke sekolah pelayaran. Kalau dari kecil sukanya berdandan ya di sekolahkan di sekolah apa kalau sekarang SMK ya, kalau dulu semuanya jurusan apa itu dandan itu tata busana atau tata, kalau yang pinter seneng masak ya jurusan tata boga sampai nanti sarjana pinter masak. Kadang tetangga yang celetuk alah kang wong sekolah jauh-jauh mahal-mahal kok cuman jadi tukang masak. Ya bukan tukang masak, jangan salah loh. Orang kalau udah ahli apapun, pinter masak, pinter dandan, pinter tidur itu kalau betul pandai dikelola bisa jadi duit loh Bu. Gimana kok bisa? Ya bisa. Yang pinter masak, bikin restoran. Itu ada orang Indonesia itu. Ini saya luar biasa nih, sangat salut Pak Rangga Umara itu ya. Mudah-mudahan beliau dimudahkan lah rezekinya oleh Allah. Hanya modal sedikit dulu pecel lele bisa sampai miliaran kayak gitu, sangat menarik. Hal kecil ataupun besar kalau kita pandai mengelola jadi besar. Yang pintar masak buat restoran, yang pintar dandan bikin salon yang besar sekalian. Ya, awalnya kecil-kecil, tapi kalau pandai pelayanan kita bagus kan insya Allah jadi besar. Yang pintar tidur Pak, bikin hotel lah, bikin penginapan, bikin hotel, tetap bisa, semua bisa. Jangan kan yang seperti itu, wong congkel kuping aja loh Bu, congkel kuping. Pernah enggak nyongkelin kuping pakai apa itu namanya, kapas yang dikasih sundukan itu, bahasa kerennya cotton bud katanya. Allah, cotton bud, congkel kopok cotton bud. Itu kan barang sepele, tapi karena dilakukan dengan baik, dengan manajemen yang benar, dikelola dengan baik, perusahaan itu Bu. Ya gitu, biar nggak malu orang direktur. Bapak kerja di mana? Direktur apa? Direktur cungkil kopok. Malu tadi diubah direktur cotton bud. Lah gaya cungkil kopok ada cotton bud. Hadirin jamaah rakamullah, jadi arahkan kalau memang keahliannya di mana, kita mulai lihat bakatnya, silakan diarahkan ke sekolah-sekolah teknik yang mengarah ke sana. Tapi jangan lupa akidah dan akhlak diutamakan, sehingga kalaupun nanti jadi orang hebat, jadi orang besar, jadi pejabat, tetap berakhlak, nggak korupsi, nggak ngabisin uang rakyat untuk hal-hal yang tidak manfaat, tapi pandai bersyukur kepada Allah. Ingat rakyatnya disejahterakan, dimuliakan keluarganya, dihormati orang tuanya, bermanfaat untuk kehidupannya, tangga dunia akhirat, bahagia. Nah yang begitu yang kita sangat cita-citakan. Semoga pilihan yang telah kita pilihkan untuk putra dan putri kita di dalam sekolahnya, di dalam melanjutkan pilihan untuk lebih tinggi lagi jenjang yang diraih, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keridhaan di dalamnya, dijadikan putra putri kita semua pintar dan benar. Nah ini yang penting benar nih. Kalau soal pintar itu banyak orang pintar sekarang nih Bu, tapi pintar keblinger, pintar tapi minter-minteri. Makanya ya begitulah, ada duit setan dimakan siluman, wong duitnya hilang kok nggak ada yang ngambilan, aneh. Koruptor gitu, tukang korupsi Indonesia ini. Mudah-mudahan Allah selamatkan dari azabnya, dan mudah-mudahan para koruptor segera insaf, taubat, mengembalikan harta yang bukan haknya, dan semoga Indonesia ke depan makin jaya dengan putra-putri kita yang telah kita upayakan untuk baik akidahnya, baik akhlaknya,
terampil ke dalam dunianya sehingga teraih segala sesuatunya, menjadi orang yang mulia, jadi pejabat-pejabat yang ingat rakyat, pejabat yang sayang rakyat, pejabat yang mensejahterakan rakyat, jadi orang kaya yang rajin berderma, sedekah infak tak pernah berhenti, melihat masjid tetap kelihatan, pembangunan masjid tetap dibantu, jadi apa lagi? Ya jadi apa saja lah. Jadi apa saja. Jadi pedagang yang sukses, jujur, timbangannya tidak dikurangi, yang sekilo dijual sekilo, yang sekilo setengah jual sekilo setengah, jangan sampai dikurangi walaupun sedikit. Yang bagus dibilang bagus, yang buruk ya ditunjukkan, ini kurangnya Pak, ini kurangnya Bu. Kalau mau dibeli ya murah harganya didiskon, nah begitu ya. Jangan disembunyikan, ini kadang jualan kacang yang bagus di atas semua, yang busuk-busuk taruh di tengah dan taruh bawah sehingga yang beli sekarung akhirnya sampai rumah grundel apa lah ini, besok nggak balik lagi, dan celakalah pedagang yang seperti itu, dilaknat oleh Allah, dilarang oleh Allah untuk curang dalam perdagangan. Mari kita sama-sama mendoakan semoga putra dan putri kita yang telah kita sekolahkan dimanapun sekolahnya diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan ilmu yang manfaat untuk kehidupannya, semakin taat dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menegakkan sunnah Rasulullah, serta kepada kita selaku orang tuanya. Semoga semua anak-anak kita berbakti kepada kita, cinta kita sampai pun kita mati tetap didoakan, dan semoga dengannya Allah membukakan pintu surganya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian. Mohon maaf bila ada salah dan kurang berkenanya. Yang benar adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah kuatkan untuk kita mengikutinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.